Tahu nggak, ada satu ritual pesugihan di lereng Merapi yang katanya nggak pernah gagal. Sampai suatu malam seekor kucing hitam lewat dan semua berubah jadi teror. Dan yang lebih ngeri lagi, kejadian itu sempat direkam sebelum orangnya hilang tanpa jejak. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang bikin bulu kuduk merinding ini, pastikan kalian udah tekan tombol like, komen kalau kalian berani, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya. Karena siapa tahu, malam ini kalian mimpiin kucing hitam itu. Namanya Bayu, umurnya 27 tahun. Dulu dia punya usaha bengkel kecil di Jogja, tapi pandemi merontokkan semuanya. Usaha tutup, utang menumpuk, dan hampir setiap malam telepon dari debt collector bikin dia nggak bisa tidur. Dalam keterpurukan itu, datanglah seseorang yang menawarkan jalan pintas. Namanya Reno, teman lamanya semasa SMK. Sekarang Reno hidup mewah, bawa mobil, nongkrong di kafe, keliling pakai outfit mahal. Tapi orang-orang tahu, Reno nggak pernah punya kerjaan tetap. Bayu penasaran, dan akhirnya Reno buka kartu. Aku ikut pesugihan, tapi bukan yang pakai tumbal manusia kok. Ada jalurnya, aman, cepet balik modal, kata Reno sambil tertawa kecil. Seolah ini hal biasa. Bayu menolak awalnya, tapi waktu tahu rumah ibunya hampir disita, dia mulai goyah. Reno lalu membujuk Bayu untuk ikut ke sebuah tempat yang katanya tidak sembarang orang tahu. Petilasan tua di hutan bambu lereng Merapi, di desa Selojering. Mereka berangkat tengah malam. Bayu diajak bertemu dengan seorang dukun tua yang dipanggil Mbah Kromo. Tubuhnya kurus kering, matanya dalam dan merah, dan suara seraknya seperti dari dalam sumur. Kamu bener mau kaya? Harus siap syaratnya, ujar Mbah Kromo. Bayu mengangguk. Mereka berjalan kaki masuk ke dalam hutan bambu. Makin dalam, udara makin dingin, tanah becek. Bau kemenyan mulai terasa sebelum mereka sampai. Di tengah hutan itu, ada tanah lapang kecil dengan batu besar berlumut di tengahnya. Disitulah pesugihan dilakukan. Disitulah mereka harus menyerahkan tumbal. Reno membawa seekor kambing hitam dengan kain merah di lehernya. Sesajen ditaruh melingkar, dan Mbah Kromo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bayu berdiri di sisi luar lingkaran, diminta diam dan tidak bicara. Semuanya terasa seperti mimpi. Hening, hanya suara bambu bergesekan dan desiran angin. Lalu, dari antara gelapnya semak bambu, muncul seekor kucing hitam. Jalannya pelan, diam, tidak takut. Ia melangkah masuk ke dalam lingkaran sesajen. Matanya menyala kekuningan, menatap langsung ke arah Bayu. Dan saat kucing itu melintasi api unggun kecil di tengah ritual, api itu padam seketika. Suasana jadi dingin, sunyi, dan berat. Reno memekik kecil, tapi langsung dibungkam Mbah Kromo. Wes, mandek, iki wis ditolak, teriak Mbah Kromo. Kucing itu berdiri diam di tengah lingkaran, lalu menoleh pelan, dan berjalan mundur masuk ke kegelapan. Wajah Mbah Kromo berubah pucat. Ia mengusir mereka berdua dari tempat itu, bahkan menyuruh mereka jangan kembali lagi. Ritual ini dibatalkan. Kalian sudah dilihat. Kucing itu bukan sembarang kucing. Pulang. Sekarang juga. Bayu dan Reno pulang dalam diam. Di jalan, Bayu masih merasa jantungnya berdebar. Ia tak tahu apa yang barusan terjadi. Tapi dalam hatinya,
Ada rasa yang sangat tidak enak. Dan malam itu, Bayu mendapat mimpi aneh. Ia berada di hutan bambu, sendiri. Kegelapan di sekelilingnya, dan dari kejauhan, ada dua mata kuning yang menatap tajam ke arahnya. Lalu, kucing itu bicara, "Aku sudah datang, tapi kamu belum tahu siapa tumbal sebenarnya." Bayu terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan keesokan harinya, Reno hilang. Hari itu, Bayu masih belum bisa mengusir rasa sesak di dadanya. Sejak mimpi itu, tubuhnya terasa lemas, seperti habis lari jauh tanpa henti. Ia mencoba menghubungi Reno lewat telepon, tapi tidak aktif. WhatsApp centang 1. Grup pertemanan juga tak ada yang melihat Reno sejak malam ritual. Hingga sore harinya, kabar itu datang dari seorang warga desa Selojering. Motor Reno ditemukan di tepi jalan menuju hutan bambu. Mesinnya masih hangat, tapi tak ada orang di sekitar. Helmnya tergantung di spion. Tasnya masih ada di jok. Bayu langsung merinding. Ia kembali ke lokasi bersama beberapa warga dan Mbah Kromo yang dipanggil paksa oleh kepala dusun. Tapi hutan itu terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diusik. Di tengah pencarian, salah satu warga menemukan bekas jejak kaki, tapi berhenti di sebuah batang bambu yang tumbang. Anehnya, tak ada jejak balik, seperti Reno menghilang begitu saja, diserap tanah atau kabut yang entah dari mana datangnya. Malamnya, Bayu mencoba membuka kembali jaket Reno yang semalam tertinggal di rumahnya. Di dalam kantong dalam, ia menemukan sebuah kamera aksi, masih menyala. Rupanya Reno sempat merekam proses ritual malam itu secara diam-diam. Tangan Bayu gemetar saat membuka file rekaman. Detik-detik itu kembali terlihat. Suasana gelap hutan, nyala api sesajen, Mbah Kromo yang melantunkan mantra, hingga kemunculan kucing hitam dari kegelapan. Tapi dalam rekaman itu, mata kucing bersinar jauh lebih terang daripada yang ia lihat secara langsung. Dan yang membuat Bayu tercekat, saat kucing itu melintasi api, dalam satu frame kamera, tubuhnya berubah. Selama kurang dari 1 detik, kucing itu tampak berubah menjadi sosok hitam tinggi berjubah. Wajahnya tidak terlihat, hanya mata kuning menyala. Sosok itu mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah Reno. Bayu langsung menutup laptop. Nafasnya tercekat, tubuhnya berkeringat dingin. Ia tahu itu bukan efek kamera. Ia tahu betul, itu nyata. Dan mungkin Reno telah ditunjuk malam itu. Besoknya, video itu ia unggah ke akun media sosialnya. Awalnya hanya untuk minta bantuan informasi soal hilangnya Reno. Tapi tidak disangka, video itu meledak. Ribuan komentar membanjiri. Ada yang mengira efek visual. Ada yang menyebut itu sosok penjaga pesugihan. Tapi ada juga yang bilang, Bayu telah membongkar ritual yang seharusnya tidak boleh disebarkan. Ada yang menyebut ia bisa kena akibatnya. Beberapa hari setelah video viral, Bayu mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pagi hari, kaca rumahnya retak sendiri, tanpa sebab. Malam hari, ia mendengar suara cakaran di dinding luar, seperti kucing yang mencoba masuk. Tapi saat dicek, tidak ada apa-apa. Di dapur, ia mencium bau menyan terbakar, padahal tidak pernah menyalakan apapun. Televisi menyala sendiri, memperlihatkan gambar kabur seperti salju, dan di sela-sela suara statis, terdengar suara berat, seperti bisikan yang memanggil namanya. Bayu semakin takut. Ia memutuskan kembali ke Selojering,
untuk bertemu Mbah Kromo. Tapi setibanya di rumah si dukun, ia hanya mendapati rumah bambu tua itu kosong. Hanya daun kering berserakan dan bau anyir yang menusuk hidung. Tak ada tanda kehidupan. Sampai ia menemukan secari kertas di bawah batu depan rumah. Tulisan tangan kasar, tinta merah kecoklatan. Apa yang dilihat mata bukan untuk disebar. Tumbal belum selesai. Bayu merasa darahnya turun ke kaki. Ia sadar, sejak malam itu, ritual belum benar-benar batal. Dan kini, sosok itu, atau apapun bentuknya, sedang mencari tumbal yang belum lunas. Bayu mengurung diri di kamar selama 2 hari setelah membaca pesan itu. Ia tak berani menyentuh kamera lagi. Bahkan laptopnya kini ia bungkus dengan kain putih dan simpan di bawah tempat tidur. Seperti mencoba menutup mata dari semua yang sudah terjadi. Tapi rasa takut itu justru makin menjadi-jadi. Tiap malam, Bayu mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Pelan, lalu diam. Disusul suara benda jatuh dari dapur. Padahal rumah terkunci rapat. Ia coba mengabaikan, tapi satu malam, ia melihat bekas cakaran memanjang di dinding kamarnya. 3 garis panjang, dalam, dan berbau amis. Bayu akhirnya memutuskan mencari bantuan ke orang pintar. Ia pergi ke daerah Sleman, bertemu dengan seorang spiritualis bernama Bu Ratmi, yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Begitu Bayu menunjukkan rekaman dari kamera, Bu Ratmi langsung menarik nafas panjang. Wajahnya menegang. Ini bukan kucing biasa. Ini bukan makhluk dari dunia kita, katanya lirih. Sosok yang muncul dalam rekaman itu adalah penjaga jalur pesugihan. Kucing hanya wujud awalnya, tapi saat ritual terganggu, ia memperlihatkan bentuk sejatinya. Bayu gemetar. Ia tak bisa membantah karena ia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri di video itu. Biasanya, yang mengganggu ritual akan ditandai. Tapi kalau dia sudah menunjuk, maka korban sudah ditetapkan. Tapi kalau korban gagal diambil, maka ritual akan mencari penyeimbang. Bayu paham, Reno yang ditunjuk hilang. Tapi karena video itu viral, banyak orang menyaksikan hal yang seharusnya tak boleh dilihat. Sekarang, yang dituntut bukan cuma tumbal, tapi penebusan. Bu Ratmi meminta Bayu menunjukkan lokasi ritual lagi. Mereka pergi bersama 2 orang pembantu spiritual lainnya. Malam itu, hutan bambu kembali mereka susuri. Tapi kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Tak ada suara burung malam. Tak ada jangkrik. Hanya desiran angin yang menggoyang bambu seperti bisikan halus. Saat mereka sampai di batu besar tempat ritual, Bu Ratmi berhenti. Ia menancapkan dupa dan mulai membaca doa. Lalu ia menaburkan bunga 7 rupa mengelilingi Bayu. Salah satu asistennya memegang lonceng kecil yang berdentang pelan tiap 5 detik. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah utara. Dedaunan berputar-putar, dan lonceng itu berbunyi sendiri tanpa disentuh. Ada yang datang, bisik Bu Ratmi. Dari balik pepohonan, tampak 2 mata kuning menyala. Perlahan, seekor kucing hitam muncul. Tapi kali ini tubuhnya tidak kecil. Ia sebesar anjing, dengan bulu kasar dan ekor bercabang 2. Bayu mundur ketakutan. Tapi Bu Ratmi memerintahkannya untuk tetap di tengah lingkaran. Kalau kamu keluar, kamu akan langsung diambil, katanya tegas. Kucing itu mendekat. Tapi kali ini, ia tidak masuk ke lingkaran. Ia hanya melingkari mereka. Mengendus,
mendesis, lalu menatap langsung ke mata Bayu. Sesuatu di dalam mata itu seperti menyedot nyali Bayu hingga habis. Lalu, kucing itu menghilang begitu saja. Tak ada suara, tak ada bekas langkah, hanya bau hangus yang tertinggal di udara. Salah satu asisten Bu Ratmi jatuh pingsan. Lonceng di tangan kanannya patah sendiri. Dia belum puas, tapi dia juga belum bisa mengambil kamu. Kita masih punya waktu, tapi kamu harus segera tutup portal yang sudah kamu buka. Bayu bingung. Portal apa? Rekaman itu, video yang kamu unggah. Semua yang menontonnya ikut melihat yang seharusnya tak terlihat. Portalnya bukan di sini, tapi di kamera dan internet. Bu Ratmi menatap Bayu dalam-dalam. Kamu harus turunkan video itu sekarang. Bayu pulang dengan jantung yang masih berdegup keras. Hatinya menolak. Tapi pikirannya tak bisa bohong. Semua yang dikatakan Bu Ratmi terasa terlalu nyata untuk disangkal. Ia langsung membuka laptopnya dan mengakses akun media sosial tempat ia mengunggah video rekaman itu. Tapi saat ia hendak menurunkan videonya, jumlah penonton sudah meledak jadi ratusan ribu. Komentarnya ribuan. Bahkan banyak yang menandai akun lain, mengajak teman mereka menonton. Yang bikin Bayu merinding, beberapa komentar tidak biasa mulai muncul. Ada suara bisikan waktu aku tonton videonya tengah malam. Baru saja layar HP-ku buram lalu muncul mata kuning sebentar. Ini asli atau editan? Kucing hitam lewat depan rumahku setelah aku nonton. Sumpah ini bukan kebetulan. Bayu panik. Ia menurunkan video itu secepat mungkin, tapi efeknya sudah menyebar terlalu luas. Banyak penonton yang ternyata mulai mengalami hal aneh. Beberapa hari kemudian, muncul berita viral dari berbagai daerah. Seorang pria di Cirebon ditemukan meninggal di kamarnya dengan wajah menghadap ke arah laptop. Di layar, video terakhir yang ia buka adalah unggahan Bayu. Lehernya membiru, dan anehnya, ada bekas cakaran di dinding kamar. Lalu, di Jember, seorang remaja mengalami kejang-kejang setelah melihat sosok hitam bertudung lewat kaca jendela kamarnya, padahal lantai 2. Sebelumnya, ia sempat mengirim tangkapan layar video Bayu ke grup teman sekolahnya. Dan yang paling menghebohkan, seorang anak di Medan menghilang setelah mengaku melihat kucing bicara di teras rumahnya. Ia sempat berkata, kucingnya bilang dia disuruh jemput temanku yang nonton video serem itu. Setelah itu, ia hilang tanpa jejak. Bayu seperti dihantam rasa bersalah yang luar biasa. Ia ingin membenarkan semuanya, tapi tak tahu bagaimana. Video sudah dihapus. Tapi efeknya belum berhenti. Penonton menjadi korban. Sosok itu, entah apapun dia, sudah terlanjur punya jalan masuk dari rekaman itu. Bayu kembali ke rumah Bu Ratmi. Tapi saat tiba, rumahnya sudah penuh orang. Garis polisi terpasang. Salah satu tetangga Bu Ratmi berkata, Bu Ratmi meninggal semalam. Mendadak. Katanya ketakutan sendiri. Sebelum meninggal, sempat teriak-teriak bilang, dia sudah menyusup ke dunia digital. Dia sudah bisa menjangkau siapa saja. Bayu terduduk lemas. Ia pikir ia bisa menyelesaikan semuanya dengan menghapus video itu. Tapi ternyata, sosok itu sudah lebih cerdas dari yang dibayangkan. Ia tidak hanya hidup dari ritual, tapi sudah menjalar lewat layar. Dan sekarang, bukan hanya Reno yang hilang, bukan hanya dia yang dikejar, tapi semua yang pernah melihat rekaman itu, secara langsung atau tak langsung, sudah ditandai. Malamnya,
Bayu kembali ke rumah. Ia duduk di depan laptop. Jari-jarinya gemetar saat membuka folder berisi file rekaman asli. Ia ingin menghapus semuanya, tapi file itu tidak bisa dihapus. Ia coba tekan delete berulang kali, tapi layar hanya berkedip. Lalu muncul satu tulisan yang membuatnya membeku. Tumbal belum lunas. Video ini milik kami sekarang. Bayu menatap layar laptopnya. Mulutnya kering, nafasnya terengah-engah. Tumbal belum lunas. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seakan berulang-ulang dalam bisikan halus yang semakin mendekat. Ia mencoba lagi menekan tombol delete, namun layar laptopnya tidak bereaksi. Justru, file rekaman itu kembali muncul di folder yang sebelumnya sudah kosong. Ini tidak mungkin, gumam Bayu panik. Matanya berputar mencari-cari sesuatu yang bisa dia lakukan. Namun tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Video itu seolah hidup. Dan setiap kali ia berusaha menghapusnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Suddenly, ada suara ketukan keras di pintu. Bayu terlonjak. Hampir saja ia terjatuh dari kursinya. Ia membuka pintu dengan ragu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Namun ketika ia menutup pintu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Layar laptopnya menyala sendiri, dan di sana, di tengah layar yang membeku, muncul mata kuning yang bersinar terang. Bayu ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya dibekukan oleh tatapan itu. Semakin lama, mata itu semakin besar, menyala lebih terang. Di balik mata tersebut, Bayu bisa melihat sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan tinggi dan gelap perlahan mendekat ke arahnya. Bayu akhirnya bisa bergerak, tapi tidak cukup cepat untuk menghindari sosok itu. Bayangan hitam itu muncul dari layar laptop, menjulang tinggi, berwujud makhluk bercakar dengan mata yang memancarkan cahaya tajam. Sebuah suara berat dan dalam menggema di seluruh ruangan. "Kamu tidak bisa lari dariku." Suara itu menggelegar, membuat udara terasa semakin sesak. Bayu merasa terhimpit oleh tekanan tak terlihat. Kemudian, sosok itu mulai bergerak lebih dekat. Bayu berusaha untuk melawan, mencoba meraih sesuatu untuk membela diri, namun tubuhnya terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ia merasa sangat lemah. Mata kucing hitam itu kini semakin besar, semakin mendekat, dan di sekitarnya muncul bayangan gelap yang memutar. Bayu merasakan suhu ruangan tiba-tiba turun, dan tubuhnya mulai terasa dingin. Sesuatu yang tak kasat mata semakin menguasai ruang itu. Di luar, Bayu mendengar suara gaduh di halaman depan. Pintu yang terjaga rapat tiba-tiba terbuka. Bayu bisa mendengar suara langkah kaki yang tidak wajar, seperti sesuatu yang besar dan berat menginjak tanah. Dia menoleh ke arah pintu. Saat pintu terbuka, ia melihat dua sosok manusia yang tidak dikenal berdiri di ambang pintu. Mereka memakai jubah hitam, wajahnya tertutup bayangan. Hanya mata mereka yang mengintip dari balik tudung. "Siapa kalian?" Bayu berusaha berteriak, tapi suaranya terperangkap di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang menghalangi suara keluar. Mereka berdua tidak menjawab. Mereka hanya berdiri, menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju, membuka tudungnya sedikit, dan memperlihatkan wajah yang pucat, dengan mata yang kosong, seperti lubang gelap yang tak ada ujungnya. Mata itu menatap Bayu seolah menembus hingga ke jiwanya. "Dia sudah menunggumu." Suara dari sosok itu bergema, seolah berasal dari dunia lain.
Tumbal pengganti telah dipilih. Bayu merasa dunia sekitarnya berputar, dan tubuhnya semakin tidak bisa digerakkan. Ia terjatuh ke lantai, pandangannya kabur. Seketika, layar laptopnya kembali menampilkan rekaman video itu. Rekaman yang kini bukan lagi miliknya. Video itu berubah menjadi sebuah portal gelap yang siap menelan apa saja yang mendekatinya. Bayu berusaha meraih perangkat lain, mencoba menghancurkan laptopnya dengan memukulnya. Tapi tangan yang penuh dengan ketegangan itu tidak mampu menahan kekuatan gaib yang sudah menguasainya. Jangan coba menghindar, Bayu. Semua sudah ditentukan. Suara dari sosok yang muncul itu terdengar semakin dalam. Tumbal harus ada. Kamu hanya bisa memilih, menjadi pengganti atau menjadi bagian dari kami. Bayu merasa matanya semakin berat. Dia melihat dua sosok jubah hitam itu bergerak lebih dekat. Dan dalam sekejap, sosok-sosok itu mulai menghilang ke dalam bayangannya. Saat itu, sosok kucing hitam muncul lagi di depan pintu. Matanya menyala, seakan mengisyaratkan bahwa pintu menuju dunia lain sudah terbuka. Bayu tahu, waktu untuk memilih sudah habis. Sosok itu sudah menunggu. Bayu merasa seperti tubuhnya dihimpit oleh beban yang tak terlihat. Setiap detik terasa semakin berat, seakan ia akan terhisap ke dalam jurang yang tak terlihat. Rasa takut yang luar biasa memenuhi seluruh dirinya. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan keputusasaan yang mencekam. Kucing hitam itu kini berdiri tepat di ambang pintu, menghadap Bayu dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Matanya menyala dalam kegelapan, penuh dengan kemarahan yang tak terungkapkan. Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, seolah makhluk itu bisa membekukan darahnya hanya dengan tatapan. Layar laptopnya berkedip. Seketika, Bayu merasa seperti ada sesuatu yang menggerakkan tangan dan kakinya tanpa izin. Sosok kucing itu mendekat. Langkahnya berat dan penuh ancaman. Satu langkah, dua langkah, hingga ia akhirnya berdiri di depan Bayu, hanya beberapa inci dari wajahnya. Bau amis yang menusuk hidungnya hampir membuat Bayu muntah. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Suara itu kembali menggema. Kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan, seakan berasal dari dunia yang jauh lebih gelap. Bayu mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terasa kering, lidahnya seperti terikat. Ia merasa terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Semua yang ada di sekitarnya seolah menyatu dengan kegelapan, dan suara-suara di luar semakin samar, seolah dunia nyata semakin jauh. Layar laptop kembali menampilkan gambar, rekaman video itu, yang kini bukan hanya sekadar tampilan, tapi pintu. Pintu gelap yang mengarah ke dimensi lain, ke tempat yang lebih menyeramkan, lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Bayu tahu, pintu itu terbuka untuk satu orang saja. Pilihlah. Suara itu bergema di dalam kepalanya, seolah menyusup ke dalam otaknya. Kamu bisa menggantikan orang yang sudah terpilih, atau kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Bayu menggigit bibirnya, berusaha keras untuk berpikir. Ia teringat pada keluarga, teman-temannya, orang-orang yang ia cintai. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, tubuhnya seolah tidak mau mendengarkan. Setiap detik terasa semakin mengaburkan pikirannya. Pada saat itu, ia mendengar suara ketukan di jendela. Suara itu perlahan semakin keras, dan Bayu berbalik. Jendela kamar yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, meskipun tidak ada angin. Dari luar, tampak sosok lain yang berdiri di balik kegelapan malam, menatap Bayu dengan mata kosong.
Saya datang untuk menolongmu. Suara itu sangat pelan, seperti angin malam. Bayu memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tetapi saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah masuk ke dalam ruangan. Orang itu mengenakan pakaian yang aneh, seperti penjaga dari dunia lain, dan wajahnya penuh dengan garis-garis tua. Matanya berwarna biru muda yang memancarkan kekuatan tak terduga. "Siapa kamu?" tanya Bayu dengan suara serak. Orang itu tersenyum tipis. "Aku adalah penjaga yang ditugaskan untuk menghentikan ritual ini. Kamu tidak bisa dibiarkan terperangkap di dalamnya. Tapi waktu kamu sudah sangat sedikit." Bayu menatapnya dengan penuh harapan. "Apa yang harus aku lakukan?" Penjaga itu melangkah maju, mengeluarkan sebatang tongkat kayu yang berlumuran darah. Ia memukul lantai dengan keras, menciptakan getaran di seluruh ruangan. Seketika, seluruh suasana di sekitar mereka berubah. Ruangan yang sebelumnya gelap itu kini dipenuhi cahaya yang terang, seperti pintu menuju dunia lain mulai bergoyang. Langkah pertama adalah menutup portal ini. Kamu harus menghentikan makhluk itu sebelum ia bisa memanfaatkan lebih banyak orang. Kamu harus menghancurkan sumbernya. Bayu tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tidak mampu melawan makhluk yang sudah menguasai begitu banyak jiwa. Namun, penjaga itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bayu mengikuti. "Kamu harus pergi ke tempat di mana semuanya dimulai," ujar penjaga itu dengan suara dalam. "Tempat di mana ritual pertama dilakukan." Bayu merasa tubuhnya kembali diberi kekuatan, dan dengan cepat, ia mengikuti penjaga itu keluar dari rumahnya. Namun, ketika mereka tiba di halaman depan, Bayu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Jendela rumahnya kembali terbuka, dan di dalam, ia bisa melihat sosok kucing hitam itu mengintip dari balik bayangan. "Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," ujar penjaga itu, menatap ke arah rumah. Bayu tahu, pertarungan itu belum selesai. Ini baru permulaan dari segalanya. Bayu dan penjaga itu melangkah menuju sebuah lahan kosong di pinggiran desa. Lahan itu terlihat sepi, dengan pepohonan besar yang sudah mengering, seakan diselimuti oleh bayang-bayang yang panjang dan gelap. Angin malam yang dingin menyapu wajah mereka, menambah kesan misterius di tempat tersebut. "Tempat ini," Bayu berkata dengan suara bergetar, "ini tempat di mana ritual itu terjadi." Penjaga itu mengangguk perlahan. "Iya, di sini. Semua dimulai di sini. Sumbernya ada di tanah ini." Bayu menatap tanah yang sudah mengering itu, seolah ada sesuatu yang terkubur di dalamnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk bersembunyi di bawah permukaan, menunggu untuk bangkit kembali. "Tapi apa yang harus aku lakukan?" tanya Bayu, semakin cemas. Penjaga itu menarik napas panjang, lalu menunjuk ke arah sebuah batu besar yang terletak di tengah lahan. Batu itu terlihat biasa saja, namun Bayu merasakan adanya aura yang sangat kuat di sekitarnya. Batu itu tampak seperti penjaga gerbang, sebuah simbol yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain yang lebih gelap. Di bawah batu itu, penjaga itu berkata, "Ada segel yang harus kamu patahkan. Hanya dengan cara itu, portal yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain bisa dihentikan. Tapi kamu harus berhati-hati, Bayu. Ritual ini sudah melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan." Bayu mendekat ke batu besar itu dengan langkah ragu, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, ketika ia merasakan sentuhan dingin batu itu, tubuhnya bergetar.
Sesuatu yang jahat mulai bangkit dari bawah permukaan tanah. Tiba-tiba, suara tertawa yang sangat keras terdengar di udara. Bayu menoleh ke penjaga itu, namun pria itu tampak serius. "Dia datang," ujarnya dengan suara rendah. Sebelum Bayu bisa bertanya lebih lanjut, suara berat yang menakutkan terdengar di sekitar mereka. Batu itu mulai bergetar, dan dari celah-celah tanah yang terbuka, sosok-sosok gelap mulai muncul. Mereka bergerak lambat, namun pasti, seperti bayangan hidup yang tak bisa dilawan. Siapapun yang berani mengganggu ritual ini akan dihukum. Suara itu terdengar, kali ini lebih kuat, lebih mengancam. "Kalian semua akan menjadi bagian dari dunia kami." Bayu melihat dengan ngeri saat sosok-sosok itu mulai merapat ke arahnya, dengan mata yang menyala dan wajah penuh amarah. Sosok itu adalah bagian dari makhluk-makhluk gelap yang selama ini menjaga ritual pesugihan tersebut. Mereka adalah penjaga dunia lain, yang sudah terikat oleh kekuatan jahat. Penjaga itu menyiapkan tongkatnya, dan dengan gerakan cepat, ia menghantamkan tongkat ke tanah, menciptakan sebuah cahaya terang yang membelah kegelapan. Cahaya itu seakan menahan para makhluk gelap yang hendak mendekat. "Lakukan sekarang, Bayu," teriak penjaga itu. "Patahkan segelnya." Bayu panik. Ia merasakan tangan dan kakinya kembali terasa terikat, seperti ada kekuatan yang ingin mencegahnya bergerak. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Dengan penuh tekad, Bayu mulai menggali tanah di bawah batu besar itu, mengorek setiap inci dengan tangan kosong. Di bawah batu, Bayu menemukan segel kuno yang terukir dengan simbol-simbol aneh. Segel itu bersinar dengan cahaya gelap yang mengancam. Dengan napas yang terengah-engah, Bayu menyentuh segel tersebut. Begitu ia menyentuhnya, terdengar jeritan keras dari dalam tanah, dan Bayu merasa tubuhnya seperti disetrum oleh energi yang sangat kuat. Namun, Bayu tidak mundur. Dengan sekuat tenaga, ia memecahkan segel itu. Cahaya merah terang keluar dari dalam tanah, memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Para makhluk gelap berteriak, berusaha menghalangi, namun cahaya itu semakin kuat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, seakan seluruh dunia sedang dihancurkan dari dalam. Penjaga itu berdiri tegak, memegang tongkatnya dengan erat, sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti. Cahaya dari tongkatnya semakin terang, seolah menyatu dengan cahaya yang muncul dari segel yang hancur. Akhirnya, dengan satu ledakan besar, semua makhluk gelap itu menghilang dalam cahaya yang membutakan. Portal itu tertutup seketika, dan kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu pun lenyap. Bayu terjatuh ke tanah, kelelahan. Ia mendongak ke penjaga itu, yang kini tampak lebih lelah. Namun senyumnya menunjukkan kepuasan. "Kamu berhasil," ujar penjaga itu. "Ritual ini telah dihentikan." Namun, meski suasana menjadi lebih tenang, Bayu tahu bahwa ia belum sepenuhnya selamat. Ada satu hal yang masih mengganggunya. Sosok kucing hitam itu, dia belum pergi. Saat Bayu melihat ke belakang, kucing hitam itu sudah berdiri di antara pohon-pohon kering, menatapnya dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ini belum berakhir. Suara berat itu bergema di udara. Tumbal belum selesai. Bayu berdiri terhuyung-huyung. Tubuhnya lelah dan tenggorokannya kering. Cahaya yang sebelumnya membanjiri lahan kosong kini mulai meredup. Namun suasana di sekitarnya tetap mencekam. Kucing hitam itu masih berdiri di antara pepohonan, menatap Bayu dengan tatapan yang seakan menghisap nyawa.
Bayu merasa jantungnya berdetak lebih kencang, seolah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mengintai di balik matanya. Penjaga itu berdiri di samping Bayu, tetap memegang tongkatnya dengan tegas. "Jangan lengah," katanya dengan suara serius. "Kucing hitam itu bukan sembarang makhluk. Itu adalah penjaga terakhir dari ritual ini. Selama dia masih ada, portal itu bisa kembali dibuka kapan saja." Bayu menatap penjaga itu dengan kebingungan. "Tapi tadi, kita sudah menghancurkan segelnya. Kita sudah menghentikan ritual itu, kan?" Penjaga itu menggelengkan kepala. "Tidak sepenuhnya. Ritual itu memang telah terhenti, tapi semua itu membutuhkan keseimbangan. Salah satu dari kita harus menjadi tumbal untuk memastikan portal tetap tertutup. Dan kucing hitam itu, dia adalah pengingat akan penyakit yang datang ketika keseimbangan itu terganggu." Bayu merasa seluruh tubuhnya terperangkap dalam rasa takut. Ia mencoba berpikir, mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Angin berhembus kencang, dan dedaunan bergoyang meskipun tidak ada angin yang tampak. Kucing hitam itu bergerak. Langkahnya sangat perlahan. Namun setiap kali dia bergerak, bayangan gelap menyebar ke sekelilingnya. "Kamu bisa membuangnya, Bayu, tapi kamu harus memberi harga yang setimpal." Suara itu kembali menggema, kali ini lebih keras. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini. Semua yang melibatkan kami harus membayar harganya." Bayu menggigil. Matanya tak lepas dari sosok kucing hitam itu yang semakin mendekat. "Harga apa yang harus saya bayar? Saya tidak ingin terlibat lebih jauh dengan semua ini." Penjaga itu menatap Bayu dengan penuh kekhawatiran. "Bayu, terkadang kita tidak punya pilihan. Kamu sudah terlibat dalam dunia ini, dan makhluk ini sudah menandaimu. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menghadapi konsekuensinya." Kucing hitam itu kini hanya beberapa langkah di depannya. Matanya yang berkilau dalam kegelapan memancarkan aura kebencian yang mencekam. Ketika Bayu hendak melangkah mundur, tiba-tiba kucing itu melompat, melayang di udara, dan langsung mendarat di depan Bayu dengan gerakan yang sangat cepat. Bayu hampir tidak sempat bernapas, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Tapi kemudian, kucing itu mundur dengan perlahan. Dari mulutnya terdengar suara yang sangat dalam, seperti berasal dari dimensi lain. "Kami telah menunggu ini. Saatnya pembalasan tiba." Pada saat itu, Bayu merasa ada kekuatan besar yang menarik dirinya ke dalam kegelapan. Tanah di bawahnya mulai retak, dan suara-suara aneh yang datang dari bawah tanah semakin mengerikan. Sosok-sosok gelap mulai muncul kembali, lebih banyak dari sebelumnya, dengan wajah yang penuh kemarahan dan kelaparan. Penjaga itu berteriak, melambaikan tongkatnya, menciptakan cahaya yang memancar lebih terang dari sebelumnya. "Tidak ada waktu lagi, Bayu. Kamu harus bertindak sekarang." Bayu merasakan panas yang luar biasa di tubuhnya. Energi gelap itu mulai merasuki tubuhnya, mengalir melalui urat-urat darahnya. Dengan semua kekuatannya, Bayu berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, semua ini akan berakhir buruk. "Pilihlah, Bayu." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih menakutkan. "Apakah kamu akan menjadi bagian dari kami? Atau kamu akan berusaha melawan kami hingga ajal menjemputmu?" Bayu memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Dalam kebingungannya, satu pemikiran terlintas. Segala sesuatu yang dimulai dengan kesepakatan kegelapan hanya bisa diakhiri dengan pengorbanan. Tidak.
Bayu akhirnya berteriak, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Dengan kekuatan yang tersisa, Bayu meraih sebuah batu besar yang tergeletak di dekatnya. Ia memukulkan batu itu ke arah tanah yang retak, menghancurkan tanah di sekitar segel yang sebelumnya ada. Cahaya terang kembali memancar, dan dalam sekejap, makhluk-makhluk gelap itu menghilang. Kucing hitam itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Bayu jatuh ke tanah, kelelahan. Ritual itu akhirnya berhenti, tetapi ia tahu bahwa dunia yang telah ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan yang telah membekas dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dihapus begitu saja. Dengan napas tersengal-sengal, Bayu berdiri dan menatap penjaga yang kini tampak kelelahan. "Apa yang akan terjadi padaku?" Penjaga itu memandang Bayu dengan tatapan yang penuh arti. "Kamu telah melewati ujian terberat, Bayu. Tapi ingatlah, kekuatan ini tidak hilang begitu saja. Kamu akan terus dijaga, dan kamu harus selalu waspada." Bayu hanya bisa mengangguk, karena ia tahu, meskipun ritual itu sudah berakhir, dunia yang ia kenal sekarang penuh dengan kegelapan yang tak terlihat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa terguncang dan terperangah dengan apa yang terjadi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Beri like jika kisah ini membuat bulu kudukmu meremang. Dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang akan membuatmu terjaga di malam hari. Karena, siapa tahu, kegelapan akan selalu mengintaimu, bahkan dari layar ponselmu.